Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atimut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alladhi munazzalu alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim. وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. طيب, nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim lil Imam Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i Al-Mutawaffa sanata 33 ba'da 700. Kemarin kita telah menjelaskan hadis man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turuqil jannah. Nah, kemarin saya mengatakan bahwa ini harusnya sahala, itu merupakan kejahilan dari saya karena setelah saya telusuri riwayat ini ada di Imam Ahmad, ada di Abu Dawud, ada Tirmidzi, dan riwayat yang ini yang sulika ini warid ya ada. Jadi ini merupakan bentuk perbedaan matan ya, perbedaan riwayat, dan itu biasa ya. Kita juga telah membacakan kalam al-musannif tentang syarah hadis tersebut ya sampai sini wa nafyud daruri anha. Kemudian kita akan melanjutkan qala al-musannif rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi SAW juga beliau bersabda yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada'i, akan ditimbang pada hari kiamat tintanya para ulama dan darahnya syuhada itu akan ditimbang, disamaratakan. Nah, hadis ini merupakan hadis yang maudhu', ya, hadis ya maudhu'. Kata al-musannif rahimahullah, qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan tentang hadis ini, hadza ala anna a'la ma lisyahid damuhu wa adna ma lil alim midaduhu. Yang dimiliki oleh syuhada yang paling penting, yang paling tinggi harta apa yang dimiliki oleh syuhada adalah darah ya, darahnya. Sedangkan tinta bagi para ulama itu yang paling rendah, adana, yang dimiliki, yang paling rendah yang dimiliki oleh para ulama adalah tintanya. Ya. Jadi menunjukkan keunggulan para ulama bahwa yang rendahnya saja dia nggak selevel dengan syuhada ya, karena tintanya saja sudah sama dengan darahnya syuhada. Dan ini terlalu berlebihan ya, makanya hadis ini tidak syah dari Nabi SAW. Tsumma qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi juga SAW beliau bersabda ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abin. Kata beliau, tidaklah Allah disembah dengan yang lebih afdal, yang lebih utama daripada faqih fid din, daripada menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama. Apa maksudnya? Tentu saja ini setelah tauhid, dan dilihat dari sudut pandang bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi 3 ya. Urgensinya ilmu itu menjadi 3. Yang pertama, ilmu yang wajib dituntut fardu ain bagi semuanya, tidak terkecuali.
Semua manusia wajib menuntut ilmu itu. Ilmu apa itu? Ilmu tentang mengenal Allah. Ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam. Yang mana itu akan ditanyakan di alam barzah. Ya, marrabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk wa man nabiyuk itu akan ditanyakan di alam barzah. Bodoh terhadap ilmu ini bahaya. Ya, oleh karena itu ilmu ini adalah ilmu yang wajib fardu ain. Ya, tauhid tidak akan benar tanpa menuntut ilmu ini. Oleh karena itu dikatakan afdol. Ya, afdol dari sisi ini. Ya. Adapun ibadah badaniyah yang paling afdol itu sholat. Ibadah badaniyah yang paling afdol itu sholat fardu. Tetapi dari sudut bahwasanya, dari sudut pandang bahwasanya sholat fardu pun tidak akan sempurna, tidak akan benar apabila tidak mengetahui ilmunya, maka menuntut ilmu tentang sholat itu afdol, ya kan? Lebih utama menuntut ilmu tentang sholat. Ya. Nah, ini dari sudut pandang itu. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang fardu kifayah, yaitu seperti ilmu-ilmu wasail, ilmu-ilmu alat. Ya. Tidak semua orang harus mempelajari nahwu, tidak semua orang harus mempelajari usul fiqh. Ya. Ini hanya untuk mereka yang ingin berbicara tentang agama di hadapan orang banyak, maka wajib. Ya, fardu kifayah itu karakteristiknya apabila di satu daerah sudah mencukupi, ya, yang lainnya sunnah. Tetapi selama belum mencukupi, masih dibebani kepada daerah tersebut. Contohnya misalnya di satu perumahan, perkiraan perumahan sebesar itu membutuhkan 2 orang yang bisa nahu. Ya. Maka selama tidak ada 2 orang, masih 1 orang atau masih belum ada, semuanya dibebani fardu ain. Ya. Harus mencarinya fardu kifayah, maksudnya fardu diwajibkan semuanya. Tapi ketika sudah tercukupi jumlahnya, yang lainnya menjadi sunnah. Ya. Tapi wajib aini bagi orang yang ingin berbicara masalah agama. Ya. Atau juga seperti ilmu-ilmu memandikan jenazah. Ya. Itu fardu kifayah. Gak boleh satu daerah tidak ada yang bisa, tidak ada yang berilmu tentang itu. Nah, yang ketiga, ilmu yang mubah. Ilmu yang mubah ini tergantung kepada pemiliknya ya, kepada sahibnya. Kalau digunakan untuk kebaikan, dia akan eh, mendapat pahala dari ilmunya. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, dia juga akan mendapat dosa dari ilmunya. Tapi kalau hanya dipelajari saja, ya mubah. Seperti ilmu komputer, ya, ilmu kimia, dan yang lainnya. Tentu saja ketika daerah itu membutuhkan ilmu komputer atau ilmu kimia, sangat membutuhkan, itu menjadi beda hukumnya ya. Jadi ini pada dasarnya, pada asalnya, ilmu itu seperti itu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang mubah. Ya. Ini dari sudut pandang tersebut. Adapun menuntut ilmu disepakati oleh para ulama bahwasanya menuntut ilmu itu afdolu nawafil. Ibadah sunnah yang paling afdol nomor satu itu menuntut ilmu. Setelah ilmu-ilmu wajib kita ketahui maksudnya. Ya, lebih afdol. Ini sepakat para ulama. Dari sholat sunnah, dari puasa sunnah, menuntut ilmu itu lebih wajib. Ya bahkan dari sholat malam. Ya, karena sholat malam sunnah. Oleh karena itu pernah satu kali eh, Imam Syafi'i kalau tidak salah ya berkunjung ke Imam Ahmad, ke tempat Imam Ahmad, maka Imam Ahmad tidak sholat malam. Imam Ahmad menggunakan waktunya untuk bertanya terus kepada Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, ini kisahnya ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfil abid. Satu orang faqih itu lebih lebih susah disesatkan oleh syaitan daripada 1.000 ahli ibadah. Ya, karena eh, satu orang fakih itu meskipun dia tidak belum mengamalkan itu,
Dia tahu jalan-jalan setan, pintu-pintu masuknya setan dia tahu. Tapi ahli ibadah dia tidak tahu. Makanya mudah bagi setan untuk menyesatkan ahli ibadah dari pintu hulu, ya, dari pintu yang lainnya. Nah, itu mudah bagi setan. Cuma qala al-musannif rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam ini masih dalam rangka membawakan hadis-hadis. Adapun hadis-hadis yang akan dijabarkan itu kebanyakan eh, bermasalah ya. Tapi hadis yang akan kita baca ini benar sahih ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Hendaknya yang membawa ilmu ini, yakni ilmu agama, alif lamnya di al ilmu ini alif lam lil ahdi zihni ya. Sudah terbersit di zihin kita yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu din, ilmu syar'i. Hendak ya yang membawa ilmu ini dari setiap generasi, dari setiap zaman, itu yang adil nih. Maksudnya para ulama yang adil. Karena itu sudah dijelaskan bahwa ulama itu digandengkan dengan persaksiannya Allah dan malaikatnya dan menyaksikan keesaan Allah. Ya karena mereka adil. Yang dulu. Apa tugas mereka para ulama di muka bumi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menepis tahrif-tahrif perbuatan-perbuatan yang melenceng dari orang-orang yang melampaui batas, ya, sekte-sekte ekstremis, ekstrim, seperti Jahmiyah dan yang lain-lainnya, ya, semuanya nas-nas ditahrif sama mereka. Nah, ini para ulama. Oleh karena itu, musuh-musuh mereka, musuh para ulama ini tidak kelihatan senyap. Kalau musuhnya syuhada, kelihatan orang. Ya. Wantihalal mubtilin, ya, mencegah dari perbuatan orang-orang yang mubtil, ya, yang ingin membatalkan Islam, ya, wa ta'wilal jahilin, dan menerangkan, membantah tentang takwilnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh karena dia belum tahu kebodohannya, maka diterangkan oleh para ulama ya bahwa ini tidak benar, ya, dan yang lain-lain. Wafi hadisin, dan dalam sebuah hadis ya, yashfa'u yaumal qiyamati salasa, bahwa di hari kiamat akan ada tiga yang memberi syafaat, al-anbiya, ya, summal ulama, summa syuhada, para nabi, ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Maknanya benar, tapi hadis ini bermasalah ya. Hadis ini bermasalah. Tapi maknanya benar ya, warid dalam beberapa hadis lain gitu. Hadis-hadis pendukung yang lain bahwa para nabi di hari kiamat akan memberikan syafaat, para ulama juga akan memberikan syafaat, dan satu orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Itu maknanya benar. Waruwiya al-ulama'u yaumal qiyamati ala manabira min nur. Diriwayatkan juga bahwasanya kata Nabi SAW, para ulama itu di hari kiamat dia akan berdiri di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Summa qala al-musannif rahimahullah wa naqala al-qadi Husain bin Muhammad, dinukil dari Qadi Husain bin Muhammad. Ini Qadi Husain ini kalau disebut Qadi indal mazhab Syafi'i maka maksudnya beliau, ya, rahimahullah, fi awali ta'liqatihi. Kitab ta'liqat itu adalah ta'liqat Mukhtasar Al-Muzani, ya, ta'liqat Mukhtasar Al-Muzani. Annahu, bahwasanya kata Al-Qadi, Ruwi ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khati'atun ayyam hayati, ya, ayyam hayatihi. Nah, ini hadis ini maudhu, palsu hadisnya. Karena apa? Ciri hadis palsu itu
eh, amalannya kecil tapi bonusnya pahalanya besar mengalahkan pahala yang wajib. Kata hadis di sini, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka tidak akan ditulis kesalahan-kesalahannya selama hidupnya. Nah, ini mengingkari semuanya ya, bahkan yang wajib saja tidak seperti ini. Ya. Nah, ini ciri hadis palsu dan dikatakan oleh para muhaddisin bahwa hadis ini maudhu, palsu. Ya. Sangat disayangkan banyak di kalangan kita yang tidak concern dengan masalah ini, masalah hadis ketika belajar kitab ini, kitab Tadhkiratus Sami, ya, sehingga meyakini akan hal ini, meyakini akan hal ini, yaitu cukup mencintai ulama saja itu bisa menghapus dosa. Ya. Nah, ini banyak tersebar dan banyak diyakini oleh orang-orang di kita. Ya. Wallahu a'lam. ثم قال المصنف رحمه الله قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال dan diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyan. Barang siapa yang memuliakan satu orang alim, maka seakan-akan dia memuliakan 70 nabi. Nah, ini juga mungkar hadis, eh, maknanya masa satu orang alim disetarakan dengan 70 nabi. Ya, ini terlalu berlebihan. Ya. Ciri hadis palsu itu seperti itu. Wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Barang siapa yang memuliakan penuntut ilmu satu saja, kata beliau, seakan-akan dia telah memuliakan 70 orang yang mati syahid. Ya, hadis ini maudhu juga. Dan banyak diyakini juga oleh oleh orang-orang, ya, yang tidak perhatian dengan derajat hadisnya. Ya. Kita katakan bahwasanya eh, satu nas itu bisa qat'iyyu as-subut wa qat'iyyu dalalah. Dan ini dalalahnya juga enggak qat'i, ya, qat'iyyu subutnya juga tidak. Jadi hadis ini tidak bisa dipakai untuk berdalil. Ya. Wa qala man shala khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa yang sholat di belakang orang yang alim, maka seakan-akan dia sholat di belakang Nabi. Ya. Faman sholat khalfa Nabi, faqad ghufira lahu. Barang siapa yang sholat di belakang Nabi, maka dia diampuni dosa-dosanya. Ya. Ini juga dikritik ya hadis-hadis ini. Eh, jadi kita cukupkan kepada apa yang dibawakan oleh Al-Musannif di awal. Nah, itu yang sohi-sohi itu. Iktimatnya kepada yang di awal-awal saja. Dan itu menjadi umdah. Ya, menjadi umdah bagi al-musannif. Adapun ini hanya penggembira ya, pendukung, penyokong saja, penggembira. Kalau hadis doif, ya, selama tidak maudhu, itu bisa diamalkan, ya. Apalagi mengenai fadilah, fadailul amal, ya, keutamaan-keutamaan amal, hanya menggembirakan kita dan yang lainnya. Ya, itu bisa diamalkan hadis doif, asal derajatnya doif. Tapi kalau maudhu, tidak boleh. Dan ini hanya penggembira penyokong saja, ya, oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Adapun yang ininya, yang etimatnya yang awal ya. Summa qala wa naqala Syarmasyahi, ya, dan dinukil dari Syarmasyahi al-Maliki, Syarmasyahi ya al-Maliki fi awal kitabihi Nazmi Durar, di awal kitabnya yang berjudul Nazmi Durar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man azamal alima fa inna ma yu'azzimu Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka sungguhnya dia mengagungkan Allah, ya. Wa man tahawana bi alim bil alim fa inna madzalika istah.
istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulihi, barang siapa yang merendahkan orang alim, maka sungguhnya dia merendahkan Allah dan Rasulnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah membawakan hadis-hadis, beliau memperkuat argumen beliau dengan ucapan para ulama. Tadi kan di atas kan Quran dulu nih. Quran, firman Allah, kemudian sabda Nabi. Nah, sekarang para ulama dari mulai sahabat sampai tabi'in gitu ya. Nah, ini Ali radhiyallahu anhu, salah satu khalifah yang rasyid. Kata Ali radhiyallahu an, kafa bil ilmi syarafan ay yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah menunjukkan kemuliaan ilmu, yaitu orang yang nggak punya saja, yang nggak punya ilmu, ngaku-ngaku, ya ngaku-ngaku berilmu dan senang kalau disebut orang berilmu. Ya, senang kalau dipanggil ustadz, senang kalau dipanggil kiai, senang kalau dipanggil ulama, aduh apalagi. Ya, maka itu kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah itu menjadi indikator bahwasanya mulia itu, ilmu itu sangat mulia. Karena orang yang nggak punya saja, kalau di apa mengklaim mengaku-ngaku punya dan senang kalau dinisbahkan ilmu kepada dia, dinisbahkan ilmu kepada dia. Dia disebut orang alim, senang, padahal enggak. Wa kafa bil jahli zaman ayatabarra'a minhu man huwa fihi, dan cukuplah menjadi celaan bagi kejahilan itu orang yang bodoh sekalipun nggak mau disebut bodoh gitu. Bisa karena dia tahu, dia sadar dia bodoh, tapi ya memang saya bodoh, tapi nggak usah kamu bilang saya bodoh gitu. Atau bisa jadi dia jahlil, ya, jahlul murakkab gitu. Dia nggak tahu bahwa dirinya bodoh, ya. Disebut bodoh dia marah, nggak suka. Nah, itu cukuplah ini menjadi indikator. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian ulama salaf berkata, khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Sebaik-baik anugerah, sebaik-baik anugerah kepada kita adalah akal. Akal yang dimaksud ini bukan hakiki akal yang ada di kepala, maksudnya pikir atau kecerdasan spiritual, ya. Akal yang digunakan untuk mengenal Allah, mengenal syariatnya. Inilah yang anugerah yang terbaik. Dan yang terburuk, ya, adalah kebodohan. Kebodohan. Karena kebodohan ini merusak, ya. Semua kerusakan itu disebabkan oleh kebodohan. Dan orang bodoh itu lebih lebih cenderung untuk frontal, merusak, ya, frontal. Satu contoh saja, ada sebuah penemuan dari ilmuwan misalnya. Ada sebuah penemuan dari ilmuwan, kemudian datang orang bodoh mengira ini tidak pada tempatnya, akhirnya dipindahkan dengan perbuatan yang memindahkan itu rusak semua itu penemuan dari ilmuwan. Nah, ini masalah dunia. Karena kerusakan itu didasari oleh kebodohan. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو مسلم الخولاني. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani berkata, al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Ulama itu, ya, keberadaan ulama di permukaan bumi itu seperti bintang-bintang di langit, yaitu menunjukkan arah, ya, menunjukkan arah, ya. Kita tahu ketika zaman belum ada kompas, ya, di malam hari, bagi siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, dia dia bersandar kepada bintang, ya. Bintang ini selalu terbit di barat, maka kalau kita mau ke barat, ya kita ikuti bintang itu, kita sedang mengarah ke barat itu. Seperti itu kata beliau.
para ulama itu seperti bintang di langit. Idza badat linnasih tadau biha. Kalau dia muncul, ya, kalau dia muncul menampakkan diri kepada manusia, bintang tersebut, maka manusia mendapat petunjuk, ya. Mendapat petunjuk, oh itu timur, oh itu barat, mendapat petunjuk. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Tapi kalau bintang itu nggak muncul karena mendung atau yang lainnya, kebingungan itu orang. Ya, misalnya yang lagi di lautan atau di daratan malam hari, kebingungan dia menentukan arah. Nah, inilah ulama diibaratkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani seperti itu. Waqala Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Keduanya Abu Muslim dan Abul Aswad ini tabi'in muhadram. Ya. Kalau tidak salah Abu Muslim juga demikian. Nah, tabi'in muhadram. Yaitu orang yang dia hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi. Tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Ya, ini namanya tabi'in muhadram. Kalau saja dia berjumpa, maka dia akan dapat status sahabat. Dan Abul Aswad ini ma'ruf, beliau adalah wadi' peletak dasar pertama di ilmu nahu, ya, dari Kufah, dari Basrah, ya, dari Kufah kemudian ke Basrah. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Laisa syai'un a'azzu minal ilm." Tidak ada sesuatu yang paling mulia dari ilmu, kata beliau. Ya, tidak ada sesuatu yang paling izzah, yang paling kuat, yang paling mulia dari ilmu. Kalau orang kan berpikirnya apa? Yang paling kuat, yang paling terhormat itu adalah raja kan, ya. Tapi kata Abdul Aswad enggak, yang paling mulia, yang paling terhormat itu bukan raja, tapi ilmu, kata beliau. Alasannya kata beliau al-muluku hukamun 'alan nas. Raja itu hanya dia memberikan hukum kepada manusia. Ya, itu raja. Tetapi wal ulama hukamun 'alal muluk, dan dan ulama itu dia memberi hukum kepada raja. Raja tidak tahu hukum, ulama yang menjelaskannya. Jadi ilmu itu di atasnya raja, kata beliau. Maksudnya seperti itu. Summa qala wa qala Wahbun, Wahab, ya, berkata, Wahab ibnu Munabbih, ya, Wahab ibnu Munabbih berkata, yatasha'abu minal ilmi asyarfu. Akan lahir dari ilmu itu, ya, buah, ya, akan keluar buah dari ilmu, maksudnya gitu. Ya, tasya'ab itu bercabang maksudnya, tapi yang dimaksud ini samarohnya, buahnya. Akan muncul buah dari ilmu asyarfu, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan. Meskipun pemilik pemiliknya itu orang yang dipandang rendahan menurut manusia. Seperti apa? Seperti tukang sapu misalnya, tukang mulung, bukan merendahkan tukang mulung. Ini di pandangan manusia, ya, pandangan manusia. Ya, tapi dengan ilmu yang dimaksud ilmu agama, dia akan menjadi mulia, akan dimuliakan oleh Allah dan oleh manusia. Ya, semakin bertambah ilmunya dia semakin mulia. Wal izzu wa in kana mahinan. Dia akan dapat kehormatan meskipun dia terhina, orang yang hina. Ya, dia akan mendapat kehormatan. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan kedekatan, ya, dia akan banyak yang mendekati meskipun ada kedekatan dengan Allah meskipun qasi. Wal ghani wa in kana faqiran, dia akan mendapat kecukupan. Ghani yang dimaksud di sini kecukupan, ya, karena tidak mesti orang berilmu itu kaya. Ya. Dia akan merasa cukup, mendapatkan kecukupan meskipun dia fakir. Wal mahabbatu wa in kana wadi'an, dan kecintaan, dia akan mendapat kecintaan meskipun dia sebelumnya adalah orang yang rendah. Ini dari Wahab ibnu Munabbih. Wa an Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, ta'allumul ilma fa inna ta'allumahu hasanah. Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya itu hasanah, kebaikan.
Wa talabuhu ibadah, mencarinya itu ibadah, mencarinya ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mengulang-ulangnya, memurojaahnya, ya, dan mendiskusikannya itu tasbih. Ya. Wal bahsu anhu jihad, ya, membahas ilmu, menulis dan yang lainnya, ya, itu jihad. Wa badlahu qurbah, mengajarkannya itu kedekatan, ya, apa namanya, mengerahkannya itu kedekatan. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan kepada yang belum tahu itu sedekah. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Wa qala Fudail ibn Iyad, ya. Fudail bin Iyad berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Orang alim dan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu akan dipanggil dengan panggilan kebesaran di alam semesta. Wa qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berkata, ya, Abu Muhammad Al-Hilali, imamnya kota Mekah, wafat tahun 198. Kata beliau, arfa'un nasi indallahi manzilatan. Kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah bagi siapa? Bagi man kana bainallahi wa baina ibadihi. Bagi orang yang menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Ya. Bagi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Siapa dia? Wahum al-anbiya wal ulama. Yang menjadi perantaranya adalah para nabi dan ulama. Ya. Karena Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya. Dan ulama juga sama, pewarisnya. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak diberikan sesuatu yang paling afdol di dunia ini dari nubuah, dari derajat kenabian. Ya, itu yang paling afdol karena dia yang bersentuhan langsung eh, antara Allah dengan hambanya. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdal minal ilmi wal fikhi, dan tidak ada yang derajat yang kedua, ya, tidak ada kedudukan yang lebih afdol dari nubuah selain ilmu dan fikih. Fikih yang dimaksud adalah ma'rifatu, mengenal apa yang wajib baginya dan apa yang eh, wajib bagi Allah. Ya. Maksudnya mengenal perintah Allah, fikih yang lebih luas yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Faqila, maka dikatakan kepada beliau, kepada Sufyan bin Uyainah, amman hadza? Dari mana engkau berkata seperti ini? Ya. Ini di zaman-zaman yang masih ketat, ya, bahwa orang yang berbicara tentang agama akan dimintai sanadnya. Ya. Siapapun yang mengatasnamakan agama, maka kata Abdullah bin Mubarak, dia harus dikatakan samulana rijalakum. Ya, coba datangkan dari siapa kamu ngomong kayak gini gitu. Masih ketat zaman-zaman. Zaman sekarang semua ngomong agama, ya, semua ngomong agama. Padahal sumbernya bisa dari artikel-artikel atau dari artificial intelligence, ya, AI. Nah, itu sudah parah zaman sekarang itu, ya. Dia tidak paham, tidak mengambil dari mulut guru, dan dia menyebarkan sesuai pemahaman dia. Padahal belum tentu itu benar. Ya. Maka Sufyan menjawab, anil fuqaha'i kullihim, dari kesepakatannya para fuqaha, ya, ahli fikih. Saya mendapatkan itu dari kesimpulan yang saya dapatkan dari guru-guru saya, itu para fuqaha. Waqala Sahal bin Abdillah Tustari, kata beliau, man arada nazara ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama. Ya, fa'rifu lahum dzalik.
Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya para ulama. Nah, seperti itu majelis para nabi, kata beliau. Ya, kenalilah hak-hak mereka. Wa qala Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allah, awliya alillah, falaisa lillahi wali, kata, kata Syafi'i. Kalaulah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu bukan wali Allah, ya, bukan wali Allah, maka Allah nggak punya wali. Ya, maksudnya gitu. Maka siapa lagi wali Allah itu? Ya, menunjukkan wali Allah adalah orang yang faqih, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Summa qala wa an ibni Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ya, majlisu fiqhin khairu min ibadati sittina sana. Ya, majelis fikih itu lebih lebih baik, ya, lebih khair daripada apa? Daripada ibadah sunnah 60 tahun, kata beliau. Dari ibadah sunnah 60 tahun. Karena majelis ilmu afdolun nawafil, ya. Seafdol-afdol ibadah sunnah. Wa an Sufyan Sauri. Wa an Sufyan Sauri wa Syafi'i radhiyallahu anhu. Dari Sufyan bin Sa'id As-Sauri dan As-Syafi'i. Ya. Kata mereka berdua, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada yang lebih afdal dari tidak ada yang lebih afdal setelah yang wajib-wajib, setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih afdal selain menuntut ilmu, selain menuntut ilmu. Ya. Wa aniz Zuhri, Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Kata beliau, ma'ubidallahu bimislil fiqhi. Ya, tidak ada yang lebih afdal, ya, ibadah yang lebih afdal. Tidaklah Allah diibadahi dengan ibadah yang afdal, ya, dari beribadah dengan ilmu, maksudnya gitu. Ya, tafaqquh fid din, dari kita menuntut ilmu agama. Wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Dzar dan Abu Hurairah keduanya berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an. Satu bab yang kami pelajari, satu bab ilmu yang kami pelajari, lebih kami sukai daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, satu bab ilmu saja yang dipelajari itu lebih mereka sukai, para sahabat lebih menyukai itu daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aulam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raq'ati tatawu'an. Dan satu bab dari ilmu yang kami pelajari dan yang telah kami amalkan maupun yang belum kami amalkan, lebih kami sukai daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat. Setelah itu selesai, kemudian beliau Al-Musannif Ibnu Jama'ah Al-Kinani memberikan kesimpulan. Memberikan kesimpulan. Kata beliau, وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا قُلْنَاهُ أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ بَدَنِيَّةِ. Ya, telah nampak bagi kita, ya, dengan apa yang kita sampaikan di atas dari keutamaan-keutamaan ilmu tadi, telah nampak bahwasanya berkecimpung, ya, di dalam ilmu, baik itu belajar, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, belajar ilmu untuk Allah itu afdal. Maksudnya untuk Allah itu ikhlas, ya. Ikhlas untuk mengharap wajah Allah itu lebih afdal daripada nawafil al-ibadatil badaniyah. Daripada ibadah-ibadah badaniyah
yang sunnah, ya. Min sholatin, dari sholat sunnah, lebih afdal menuntut ilmu. Wasiyamin, dari saum sunnah, menuntut ilmu lebih afdal. Wa tasbih, dari zikir, menuntut ilmu lebih afdal. Wa doa, berdoa, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Nah, ini kesimpulan dari Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Lalu alasan daripada kesimpulan tersebut beliau uraikan di sini. Wadzalika, alasannya, li'anna naf'al ilmi ta'ummu sahibahun wan nas. Karena manfaat ilmu, ya, karena manfaat ilmu itu dia umum, lebih umum, tidak hanya kepada pemiliknya saja, tapi manfaatnya itu mengena juga kepada yang lain, kepada manusia. Ya, ini manfaat ilmu. Kalau diajarkan, maka manusia akan mendapatkan manfaat juga. Wan nawafil, sedangkan sholat sunnah, siam sunnah, kemudian yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya itu, al-badaniyah, maksuratun ala sahibiha, terbatas. Ya, manfaatnya itu terbatas hanya kepada pelakunya saja. Iya, iya, betul. Kita sholat sunnah hanya untuk kita saja manfaatnya. Saum sunnah hanya untuk kita saja. Wali annal ilma, yang kedua nih. Yang kedua, alasan yang kedua. Wali annal ilma musahihun li ghairihi minal ibadat. Karena ibadah itu membutuhkan ilmu. Ibadah tidak bisa benar, tidak bisa seseorang itu beribadah secara sahih, secara benar, sesuai tuntunan Nabi, kalau tidak berilmu. Jadi ilmu itu membenarkan ibadah. Ibadah itu butuh ilmu. Ya. Fahia taftakiru fahia taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu ala wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Ya. Jadi ibadah harus diverifikasi dengan ilmu, tidak sebaliknya. Tidak. Ilmu itu tidak harus diverifikasi dengan ibadah. Maksudnya gimana? Maksudnya orang itu tidak dikatakan ilmunya benar kalau dia rajin ibadah. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wali annal ulama warasatul anbiya walaysa dzalika lil muta'abbidin. Karena ulama mendapat predikat pewaris para nabi. Ya. Dan predikat ini tidak didapatkan oleh muta'abbidin, para ahli ibadah. Tidak ada ahli ibadah yang dikatakan pewarisnya para nabi. Tentu saja kalau ada orang yang mengumpulkan keduanya, dia berilmu, kemudian juga dia abid, ahli ibadah, itu lebih mulia, lebih afdal. Ya. Ibadahnya itu udah sesuai dengan ilmu. Yang keempat, wali anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi. Ya. Karena mentaati orang berilmu itu wajib daripada mentaati selain orang berilmu. Yang kelima, wali annal ilma baqa asaruhu ba'da mauti sahibihi wa ghairuhu minan nawafil yataqatta, ya, yanqati'u bi mauti sahibihi. Yang kelima, karena ilmu itu manfaatnya itu akan kekal, ya. Jadi asar dampak ilmu itu kekal walaupun pemiliknya sudah mati, ya. Walaupun pemiliknya sudah meninggal, ya, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia tulis, yang dia sebarkan, ya, itu akan meninggalkan dampak, ya, manfaatnya masih ada. Hal ini beda dengan orang yang melakukan ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah sunnah itu akan terputus kalau orangnya meninggal. Ya, sudah, ibadahnya terputus. Nggak bisa orang meninggal melakukan melakukan apa ibadah sunnah. Tapi Imam Bukhari sampai saat ini secara secara apa makna masih bisa dikatakan beliau menyebarkan hadis sampai saat ini. Ya.
meskipun orangnya sudah wafat. Karena kita selalu merujuk ke kitab beliau, ya, Imam Muslim dan yang lain, dan ulama-ulama lain. Kita masih membutuhkan gitu, butuhkan beliau. Alasan yang terakhir yang keenam, wali anna fi baqail ilmi ihya asy-syariah wa hifdza mu'alimil millah. Karena yang terakhir bahwa kalau ilmu itu disebarkan terus-menerus, ya, itu adalah bentuk menghidupkan syariat. Kalau tidak ada orang yang belajar ilmu, tidak ada yang menyebarkannya, syariat ini tidak ada yang menghidupkannya, tidak ada yang menjaga ilmu, tidak ada yang menjaga orang yang berilmu. Ya, itu bentuk dari penjagaan orang berilmu kepada millah, kepada agama. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini keutamaan ilmu, bab keutamaan ilmu. Lalu ada di bab ini ada fasal-fasal itu sebagian kecil subbab lah gitu ya, yang dibawakan oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah taala. Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya ya, atau kita baca ya. Tapi kalau penjelasannya hmm, buru-buru kurang maksimal. Nggak apa-apa kita baca ya, agar pertemuan berikutnya langsung masuk ke bab lain. Fasal kata beliau, wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilati al-ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'i wal amilin, ya, al-abraril muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wazulfa ladaihi fi jannatin na'im. Ya. Ketahuilah ya, karena ini masih nyambung kan dari pembahasan tadi, maka baiknya kita sebut di sini. Ketahuilah kata beliau bahwa yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah disebutkan tadi dari keutamaan ilmu dan ulama itu semata-mata hanya untuk haknya, ya, hanya haknya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, semata-mata untuk ulama yang mengamalkan ilmunya, yang dia bertakwa, ya, dia orang yang bertakwa, dan dia yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan niat karena wajah Allah Al-Karim, wajah Allah yang mulia, yang memaksudkan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan mengamalkannya itu memaksudkan wajah Allah yang mulia. Nah, itulah haknya yang di atas itu. Bukan, kata beliau, bukan untuk la man talabahu bisu iniyah, bukan untuk orang yang mencari ilmu dengan niat yang buruk. Bukan untuk mereka keutamaan yang di atas itu. Ya. Jadi keutamaan yang di atas itu hanya untuk orang yang ikhlas, yang mengharapkan kedekatan di surga yang tinggi, kedekatan dengan Allah di surga. Bukan untuk yang mencarinya karena niat yang buruk, au khubsin tawiyah, atau dia ditunggangi oleh apa namanya tendensi-tendensi buruk gitu. Misalnya dia menuntut ilmu karena apa? Karena ingin menggulingkan orang lain, melawan orang lain. Nah, ini tendensi buruk. Ya. Auli agradin duniawi, atau karena perhiasan dunia, harta, wanita, jabatan, ya, uang, dan yang lain. Ya. Dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu hanya untuk ini. Ya. Bukan untuk dia. Apa saja contohnya? Min jahin, dari kedudukan, jah, ya, au malin, atau harta, ya, dia ingin mencari harta dunia, au mukasirotin fil atba'i wa tullab, atau dia ingin memperbanyak, ya, tujuannya agar memperbanyak pengikut, ya, memperbanyak orang yang fanatik terhadap dia, ya, bukan untuk orang itu, ya. Dia kalau
banyak pengikutnya merasa bangga. Terus dia belajar tujuannya untuk itu supaya banyak pengikut. Bukan untuk mereka. Ya. Kata al-musannif, faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukasira bihi ulama, ya, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nara, akhrajahu Tirmizi. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh, ya, untuk mendebat sufaha, di mana orang-orang bodoh itu berkumpul. Kalau sekarang di medsos banyak, ya. Mau dia tujuannya menuntut ilmu, nyari artikel-artikel disatukan, tujuannya untuk membantah orang-orang yang tidak layak dibantah. Ya. Sering ngomong di medsos, ya. Ya, tujuannya itu supaya au yukasiru bihil ulama, atau dia ingin berbangga atau ingin dihitung di jajaran ulama, dihitung di jajaran asatizah kibar misalnya, ya, ingin disetarakan dengan ulama, au yusrifu bihi wajhan nasi ilaih, atau ingin memalingkan wajah manusia kepada dia, ya, agar semua wajah manusia itu melihat dia, adkhalahullahu annar, maka Allah pasti akan masukkan dia ke neraka. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillah, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang mempelajari ilmu bukan untuk Allah, ya, bukan untuk wajah Allah, dia mempelajari ilmu untuk selain wajah Allah, maka hendaknya dia mengambil, ya, tempat duduknya di neraka. Kata Nabi SAW. Waruya, dan juga diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, akhrajahu Abu Dawud. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu agama, ya, yang mana seharusnya ilmu itu dipelajari untuk wajah Allah, tapi dia tidak meniatkan untuk wajah Allah, tetapi untuk apa? Untuk dunia. Ya, dia mempelajarinya untuk mendapatkan perhiasan dunia, maka tidak akan menghirup, tidak akan mencium aroma surga. Ya, tidak akan menghirup aroma surga di hari kiamat nanti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini Nabi SAW, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, inna awalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah, disebutkan tiga kelompok, kata Nabi SAW, pertama-tama manusia yang diadili pada hari kiamat oleh Allah. Kalau salah, saya disebutkan tiga kelompok. Ya, kelompok pertama orang yang menggunakan semua hartanya di jalan Allah. Kelompok kedua orang yang menyerahkan nyawanya untuk berjihad di jalan Allah. Kelompok ketiga orang yang belajar, ya, mengajar, belajar ilmu, mengajarkan Quran, baca Quran, ya, belajar Quran. Wafihi, di dalamnya ada kelompok yang ketiga, kata beliau, warojulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, didatangkan orang yang, orang itu maksudnya kelompok yang sejenis, ya, rojul yang sejenis, dia belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'al Qur'ana, dia belajar Quran dan mengajarkan Quran maksudnya. Ya. Fa'utiya bihi, didatangkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu bini'amahu, ya, fa'arrafaha. Maka Allah mengungkit dulu, mengungkit nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Qala, Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kamu gunakan untuk itu? Nah, untuk apa nikmat-nikmat itu kamu gunakan? Ya,
Apa yang kamu perbuat dengan ilmumu? Maka dia pun menjawab, qala ta'allamtul ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar dan saya mengajarkan ilmu untukmu ya Rabb. Saya mengajarkan Quran itu untukmu ya, karena engkau. Qala maka Allah menimpali kadzabta. Kamu bohong, kamu dusta. Ya, dalam riwayat lain, qalu malaikat menimpali juga kadzabta. Kamu bohong. Maka disingkap oleh Allah isi hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakinna ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agar dikatakan alim, orang alim. Dan engkau membaca Quran agar dikatakan dia qori, bagus suaranya, bacaannya, tajwidnya bagus. Ya, direkam di mana-mana. Ya, ini diungkap isi hatinya oleh Allah. Faqad qil, maka kamu sudah mendapatkannya di dunia. Orang-orang sudah mengatakan itu. Ya, orang-orang sudah mengatakan kamu alim, kamu qari. Ya. Summa umiro bihi. Ya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dia agar dia diseret ya di atas wajahnya. Jadi kakinya yang dipegang, wajahnya yang dibiarkan diseret gitu, tangannya diikat, diseret. Ya, karena dulu dia tidak mengharap wajah Allah, dia mengharap wajah yang lain dan dia mencari wajah, mencari muka, makanya wajahnya itu diseret-seret di hari neraka, di hari kiamat nanti, lalu dilemparkan ke neraka dan karena tiga kelompok inilah neraka itu menyala pertama kali. Oleh karena itu, Ibnu Ruslan mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab pertama kali sebelum para penyembah berhala. Ya. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i. Kata Abu Hurairah dalam sebagian riwayat bahwa Abu Hurairah ketika mendengar hadis ini, karena kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di rumahku dan tidak ada yang lain kecuali saya dengan beliau. Dan saya takut sampai lutut saya bergetar ketika mendengarkan ini. Ya. Dan beliau sadar banget, sadar betul bahwa yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah beliau. Ya. Lalu ketika sepeninggalan Nabi SAW, murid-muridnya ingin mendengarkan hadis ini juga, Abu Hurairah sudah tergambar di benaknya sampai pingsan satu dua kali karena saking takut. Summa qala al-musannif rahimahullah Ibnu Jum'ah wa an Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah dia berkata, man talabal hadis li ghairillahi ta'ala mukirra bihi. Barang siapa mencari ilmu, hadis ini ditelahkan kepada ilmu. Zaman dahulu itu kalau disebut mencari hadis berarti mencari ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu untuk selain wajah Allah, maka akan dimakar oleh Allah. Ya, dia akan diberikan makar. Ya, karena dia melakukan makar kepada Allah. Dia menuntut ilmu agama untuk orang lain, untuk dunia. Itu kan makar kepada Allah. Akan dibalikkan makar itu oleh Allah kepada dirinya. Ya. Wa an Bishr, dari Bishr, dia berkata, Auha Allah Ta'ala ila Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Daud, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan, ya, fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Kata Allah kepada Daud, jangan kamu mengambil antara aku dengan kamu, alim yang maftun, yang menyebar fitnah. Seorang alim yang menyebar fitnah, ya, yang dia mabuk kuasaan bisukrihi, menyesatkan orang dengan mabuknya dia. Dia mabuk apa sih? Mabuk dunia, mabuk kekuasaan, mabuk popularitas. Ya.
mabuk popularitas. Jadi dia mengajarkan kepada manusia, intinya perlahan-lahan dia mengarahkan agar kalau mau belajar ilmu yang benar kepada saya saja gitu. Intinya, kalau mau belajar ilmu yang benar kepada saya, selain saya itu salah itu. Terus di majelisnya dia mentahjir sana sini. Si fulan kadzab, si fulan ditahjir semuanya. Dia jahil, tidak punya ilmu, jangan dengarkan dia. Ini menggiring kepada dia agar banyak pengikutnya. Ya, dia mabuk kata Allah Subhanahu wa taala, mabuk dengan itu. Ya, maka sejatinya kata Allah, ulaika kutta'ut thariq, dia itu adalah begal. Begal itu jadi kita itu sedang menuju Allah sebetulnya, para hambanya itu harusnya diarahkan kepada Allah, menuju ke Allah, tapi dibegal sama dia, di stop di tengah jalan untuk kepada dia gitu maksudnya. Maka dia dianalogikan dengan quta'ut thariq ala ibadi, dia begal, membegal hamba-hamba saya gitu. Dan orang yang mengajarkan ilmu, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu hanya untuk ini, Allah akan sesatkan dia. Dengan apa? Dengan dia terus belajar tapi niatnya untuk itu terus. Jadi mengetahui kebenaran itu bukan hanya dari kita saja. Kebenaran itu banyak dari mana-mana, dari orang lain bisa. Ya, Wallahu alam bisawab, ini saja karena ringkas ya. Yang bisa saya sampaikan, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu adab seorang alim kepada dirinya. Fi adabil alim fi nafsihi wa muraati talabihi wa darsihi, dan ketika mengawasi, membimbing murid dan pelajarannya. Allah alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wa qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.